Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang liabilitas jangka panjang. Mata kuliah pengantar akuntansi 2 dan lab. Dosen pengajar Ibu Eni Purwaningsih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprilia Itsnaini Rosidin sebagai pembuka dari presentasi ini. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada contoh yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Dan yang ketiga ada jenis-jenis, yang keempat ada ciri-ciri. Poin ketiga dan keempat akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Najwa Azizah. Yang kelima ada pengakuan dan pengukuran yang akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Lintang Eka Triani. Yang keenam ada contoh serta pembahasan soal, dan yang ketujuh ada kesimpulan. Dua poin terakhir tersebut akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Halalan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Najwa Azizah dengan NIM 2024 0102 010. Yang kedua ada Halalan Nur Ma'arifah dengan NIM 2024 0102 042. Yang ketiga ada Lintang Eka Triani dengan NIM 2024 0102 025. Dan yang terakhir ada Aprilia Itsnaini Rosidin, yaitu saya sendiri, dengan NIM 2024 0102 081. Selanjutnya ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban finansial perusahaan yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasional perusahaan. Liabilitas jangka panjang juga dikenal sebagai utang tidak lancar. Contoh, yang pertama, utang obligasi. Ini adalah pinjaman yang diperoleh perusahaan dengan menerbitkan surat utang kepada hipotek. Yang kedua, utang hipotek. Ini adalah pinjaman yang dijamin dengan aset tetap perusahaan seperti properti atau mesin. Yang ketiga ada kewajiban pensiun. Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar manfaat kepada karyawan yang telah pensiun. Yang keempat, pinjaman bank jangka panjang. Pinjaman yang diperoleh dari bank dengan jangka waktu pelunasan lebih dari 1 tahun. Biasanya untuk membiayai ekspansi atau investasi aset. Dan yang kelima, sewa jangka panjang. Kewajiban pembayaran sewa untuk aset seperti gedung atau peralatan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Perkenalkan, nama saya Najwa Azizah. Di sini saya akan menjelaskan ada apa aja di dalam liabilitas jangka panjang. Jenis-jenis liabilitas jangka panjang. Beberapa jenis utama liabilitas jangka panjang yang umum ditemui dalam praktik akuntansi antara lain: pertama, utang obligasi atau bonds payable. Surat utang yang diterbitkan perusahaan kepada investor dengan janji pembayaran bunga berkala dan pelunasan pokok pada saat jatuh tempo, biasanya 5-30 tahun. Kedua, pinjaman bank jangka panjang. Utang yang diperoleh dari bank atau lembaga keuangan dengan jangka waktu pelunasan lebih dari 1 tahun sering digunakan untuk pembelian aset tetap atau ekspansi. Ketiga, utang hipotek atau mortgage payable. Pinjaman yang dijamin dengan aset tetap seperti tanah atau bangunan. Jika peminjam gagal membayar, pemberi pinjaman atau biasanya bank berhak menyita dan menjual properti tersebut untuk melunasi utang. Keempat, kewajiban sewa pembiayaan atau finance lease obligation.
Kewajiban sewa atas aset yang digunakan dalam jangka panjang, di mana perusahaan membayar cicilan selama periode tertentu. Yang kelima, kewajiban imbalan pasca kerja. Kewajiban perusahaan terkait program pensiun atau tunjangan kesehatan karyawan setelah pensiun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri liabilitas jangka panjang. Beberapa ciri-ciri liabilitas jangka panjang. Yang pertama, jangka waktu pelunasan lebih dari 1 tahun. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan. Kedua, nilai nominal jelas dan terukur. Nilai liabilitas ini biasanya tercantum dalam perjanjian atau dokumen legal yang mengikat antara perusahaan dan pemberi pinjaman. Ketiga, mewajibkan pembayaran bunga. Sebagian besar liabilitas jangka panjang seperti obligasi dan pinjaman bank mensyaratkan pembayaran bunga secara berkala selama masa pinjaman. Yang keempat, digunakan untuk pendanaan jangka panjang. Dana dari liabilitas jangka panjang umumnya digunakan untuk kebutuhan modal jangka panjang seperti pembelian aset tetap, ekspansi bisnis, atau proyek besar lainnya. Yang kelima, sering disertai jaminan. Beberapa liabilitas jangka panjang seperti utang hipotek mensyaratkan adanya jaminan berupa aset perusahaan sebagai perlindungan bagi kreditur. Yang keenam, dicatat sebagai kewajiban tidak lancar di neraca. Dalam laporan keuangan, liabilitas jangka panjang dicatat di bagian kewajiban tidak lancar atau non-current liabilities. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lintang Eka Triani. Perkenalkan, nama saya Lintang Eka Triani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengakuan dan pengukuran liabilitas jangka panjang. Pengakuan dan pengukuran liabilitas jangka panjang melibatkan pencatatan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun dalam laporan keuangan perusahaan. Liabilitas jangka panjang diakui ketika suatu entitas memiliki kewajiban masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan penyelesaiannya diharapkan akan mengakibatkan arus keluar sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Pengukuran awal liabilitas jangka panjang biasanya dilakukan pada nilai wajar, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Kriteria pengakuan liabilitas jangka panjang: yang pertama, ada entitas memiliki kewajiban masa kini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Kedua, penyelesaian kewajiban tersebut diperkirakan akan mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Dan yang ketiga, besarnya kewajiban dapat diukur secara selanjutnya. Pengakuan awal liabilitas jangka panjang diakui pada nilai wajar saat pertama kali diakui, yang umumnya sama dengan jumlah kas atau setara kas yang diterima, atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Contohnya utang obligasi, utang bank jangka panjang, utang sewa pembiayaan, dan utang pensiun. Selanjutnya ada pengukuran liabilitas jangka panjang. Yang pertama, ada biaya perolehan diamortisasi. Setelah pengakuan awal liabilitas jangka panjang biasanya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Yang kedua, suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah tingkat suku bunga yang menyamakan nilai kini arus kas masa depan dari liabilitas dengan nilai tercatat awal liabilitas. Yang ketiga, amortisasi diskon atau premi. Jika liabilitas diterbitkan dengan diskon atau premi tersebut diamortisasi selama umur liabilitas menggunakan metode suku bunga efektif. Contoh, jika perusahaan menerbitkan obligasi dengan diskon tersebut akan diamortisasi sepanjang umur obligasi, sehingga beban bunga yang diakui setiap periode adalah beban bunga efektif, bukan hanya bunga kupon. Selanjutnya, pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan informasi yang cukup untuk memungkinkan rekonsiliasi setiap baris pos liabilitas jangka panjang dalam laporan posisi keuangan, termasuk nilai tercatat liabilitas yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, serta analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan jangka panjang yang menunjukkan sisa waktu hingga jatuh tempo. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Halalan Nur Ma'arifah. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Halalan Nur,
Di sini saya ingin membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok kami yang berjudul Liabilitas Jangka Panjang. Liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan sering digunakan untuk pembiayaan aset tetap atau proyek besar. Jenis-jenis liabilitas ini mencakup utang obligasi, pinjaman bank, hipotek, sewa pembiayaan, dan kewajiban pasca kerja. Liabilitas ini dicatat sebagai kewajiban tidak lancar di neraca, diukur awalnya pada nilai wajar, dan selanjutnya dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Pengakuan dan pengukuran liabilitas jangka panjang dilakukan pada nilai wajar saat awal, lalu diamortisasi dengan metode suku bunga efektif. Pengungkapan yang memadai juga penting dalam laporan keuangan agar informasi dapat dipahami secara transparan oleh pihak berkepentingan. Pengungkapan yang transparan juga penting untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan secara akurat. Pada slide ini, kita akan membahas latihan soal tentang penerbitan obligasi dan pencatatan akuntansinya. Soal ini dimulai dengan informasi bahwa pada 1 Januari 2020, perusahaan Citi menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar Rp800.000 dengan tingkat bunga 12% per tahun. Bunga dibayarkan setiap tanggal 31 Desember dan obligasi ini dijual dengan harga Rp860.651,79 secara tunai. Tingkat suku bunga pasar efektif saat itu adalah 10%. Dari soal pertama, yaitu untuk menyusun daftar beban bunga dan amortisasi premi obligasi untuk tahun 2020 sampai 2024. Pada slide ini, kita melihat bahwa metode yang digunakan adalah metode suku bunga efektif. Hasil perhitungannya menunjukkan bahwa setiap tahun beban bunga dihitung berdasarkan nilai tercatat obligasi dikalikan suku bunga pasar sebesar 10%. Karena obligasi dijual dengan premi, maka selisih antara bunga yang dibayarkan dan beban bunga akan menjadi amortisasi premi. Jumlah tercatat obligasi terus berkurang seiring berjalannya waktu, karena premi diamortisasi hingga mencapai nilai par sebesar Rp800.000 di akhir masa obligasi. Pada soal yang kedua, yaitu diminta untuk menyusun jurnal akuntansi. Yang pertama ada jurnal penerbitan obligasi dan pencatatan bunga 2020 dan 2021. Penerbitan obligasi dicatat dengan mendebit kas dan mengkredit utang obligasi sebesar Rp860.651,79. Lalu pada akhir tahun 2020 dan 2021 dicatat pembayaran bunga dan amortisasi premi menggunakan jurnal beban bunga, utang obligasi, dan kas. Lalu, jurnal pada 1 Agustus 2023 saat obligasi ditukar dengan peralatan senilai Rp600.000. Dicatat penghapusan sebagai utang obligasi sebesar Rp482.864,394 dan selisihnya menjadi kerugian atas pertukaran sebesar Rp117.135,61. Lalu nilai peralatan yang diperoleh adalah Rp600.000. Dan jurnal pada 31 Desember 2024 saat pelunasan obligasi. Sisa utang obligasi sebesar Rp260.651,79 dilunasi dengan kas sebesar yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.